di Baris Krim Mabes Polri tidak identik dengan dari di Samara. Abang sudah menjelaskan beberapa karena kan kita selama ini pernah mewawancara beberapa kali akan ada hukuman berat nanti di Samara. Jadi gini, tes DNA itu adalah merupakan tes digital forensik namanya. Digital forensik yang dipakai oleh pihak siapa? Yang merasa keberatan. Kalau merasa nggak keberatan nggak perlu tes DNA, nggak perlu. Tapi ini dibutuhkan karena apa? Ada suatu pengakuan yang dibantah oleh seseorang yang merasa tidak bukan. Jadi harus ingat, ada pengakuan dulu. Nah, tes DNA ini sifatnya adalah delik aduan absolut. 3. Delik aduan absolut. Jadi dia mutlak. Yang dipilih, yang enggak, dia nggak pilih, yang cuma tes DNA. Nah, ketika tes DNA-nya salah, tidak masuk ke dalam apa yang dia sangka, tergantung si pelapor ini merasa apakah ada nggak pencemaran itu sifatnya ada dua, material dan imaterial. Material itu adalah gampang, meminta maaf di koran material. Tapi imaterial, kerugian uang. Saya mau jadi penjabat, karena gara-gara mereka saya nggak jadi menteri. Mintanya 100 miliar mau apa? Nah, itu sifatnya kalau pencemaran. Jadi secara diagnosa hukum, itu kita lihat bahwa pencemaran nama baik ini adalah sifatnya absolut ketika DNA ini memang diperiksa. Nah, sekarang sudah keluar. Tergantung lapor apakah meneruskan atau melaporkan atau ya namanya umpan balik. Lapor balik itu kan ada pasal 317. Tetapi mungkin menurut saya kehabisan tenaga juga mungkin untuk terusin. Kecuali ada pelapor-pelapor dari pihak lain. Nah, kalau pelapor pihak lain disebut namanya laporan. Karena apa? Masyarakat umum yang merasa. Nah, itu udah susah itu masuk kategorinya. Bagi netizen dan program Pak RK, bisa menjadi tapi karena mencemarkan nama Pak RK, kebohongan pabrik juga sudah terbukti juga. Tapi mereka tidak adil, tidak ada tidak benar lah. Menurut Abang sendiri gimana? Karena gini, pencemaran itu kan pasalnya sebenarnya nggak begitu, kalau di pidana nggak berat, 310 fitnah, 311 gimana, terus 335 perbuatan tidak menyenangkan. Tetapi ketika Undang-Undang 11 2008, kodifikasi 9 2016 pasal pencemaran 27, nah itu masuk. Itu ancamannya besar. Itu membuat Ya, Undang ITE yang kena. Kalau pasal yang tadi 310 9 bulan, 311 11 tahun, enggak. 335 enggak. Itu pasal karet. Tapi kalau Undang ITE kena. Nah, pertanyaannya, ketika harkat martabat seorang yang dijelekkan, dia punya pride, lalu dibuktikan secara uji layak, secara hukum, itu menimbulkan suatu apa? Nilai kan? Nah, ketika nilai dia jatuh, ya, ini nggak bisa dihitung, imaterialnya berjalan. Tetapi ketika memang dia punya sifat wise ya, bijak gitu ya, sudahlah, saya lapor, saya cabut. Yang penting saya cuma hanya buktiin bahwa gue bukan anaknya dia. Selesai, now. Gitu. Nah, jadi apa sih yang harus dilakukan kuasa hukum dari LX? Karena kan dia sebelumnya akan legowo menerima hasil apapun dari apa sih hukum selama advokat? Pesan apa sih? Pesannya gini, gugatan perdata itu menurut saya bukan tidak bisa diteruskan, menurut saya, karena disebut namanya premier evidence, itu saksi bukti premier sudah jelas sudah keluar, bukan ini buat anaknya. Terus mau apa yang mau digugat? Berhenti SP3. Iya, dengan atau bukan SP3 kan dari gugatan perdata, gugatan perdata bisa juga tidak diterima. NO namanya. NO itu macam-macam, tidak diterima, kurang pihak, kompetensi relatifnya salah, macam-macam. Gitu. Bisa dihentikan. Ya, bukan dihentikan. Gugatan perdata ini bisa digugurkan. Ya. Begitu menurut penasihat. Nah,
dari tim kuasa hukum NN apa yang harus dilakukan menurut abang? Tim kuasa siapa? NN Oh, menerima kalau saya sih jelas masih harus menerima karena sifatnya apa? Digital forensik tidak bisa diupai lagi. Namanya digital forensik. DNA itu digital forensik dan disebut kalau boleh dibilang tidak ada sampai saat ini nama DNA itu nggak bisa dipakai macam-macam. Dia pembuktiannya absolut. Udah tuh nggak bisa dikomen-komen, nggak bisa karena dia alat yang bicara.